Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Teknologi dan Fabrikasi Pakan 2020, acara kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk yang pertama, mengetahui sifat bahan pakan dan memastikan bahan pakan tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, mengetahui komposisi nutrien dari bahan pakan sehingga kita dapat mengetahui adanya pemalsuan dari bahan pakan tersebut. Yang ketiga, mengontrol kualitas bahan pakan melalui adanya anti nutrien yang terdapat dalam bahan pakan tersebut. Kontrol kualitas itu perlu dilakukan mulai dari proses persediaan bahan baku, proses pengolahan, proses penyimpanan, hingga proses pendistribusian. Untuk praktikum kontrol kualitas saat ini kita melakukan beberapa uji, diantaranya yaitu uji kandungan garam, uji kandungan urea, uji kandungan lignin, bulk density, modulus of fineness, dan modulus of uniformity. Uji kandungan lignin. Prinsip kerja dari uji kandungan lignin yaitu mengamati perubahan warna yang terjadi pada sampel bahan pakan yang telah ditambahkan dengan larutan chloroglucinol HCl. Bahan pakan yang mengandung lignin akan menghasilkan warna merah jika ditambahkan larutan chloroglucinol HCl. Intensitas warna merah yang dihasilkan menunjukkan kadar lignin yang terdapat pada bahan pakan. Semakin tinggi kadar lignin yang terdapat pada bahan pakan, maka intensitas warna merah yang dihasilkan akan semakin pekat. Uji kandungan lignin pada sekam dilakukan karena sekam merupakan salah satu bahan pemalsu yang sering dilakukan dalam beberapa bahan pakan. Sekam digunakan karena memiliki harga yang murah serta memiliki warna yang hampir sama dengan bahan yang dipalsukan. Di sini kita akan melakukan pengujian kandungan lignin terhadap bahan pakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada dedak halus, larutan chloroglucinol, pipet tetes, dan plat tetes. Cara kerjanya, sampel dedak halus ditempatkan pada lubang di dalam plat tetes. Kemudian ratakan. Setelah itu tambahkan larutan chloroglucinol sampai menutupi sampel dedak. Perubahan warna merah yang dihasilkan menunjukkan adanya kandungan lignin di dalam sampel bahan pakan. Intensitas warna merah yang dihasilkan menunjukkan kadar lignin di dalam bahan pakan. Prinsip kerja dari uji kandungan garam yaitu untuk mengetahui kandungan garam yang terdapat dalam bahan pakan. Garam dalam bahan pakan itu dapat diketahui dengan penambahan indikator warna kalium kromat dan dengan titrasi menggunakan AgNO3. Tujuan dari uji kandungan garam yaitu untuk mengetahui tingkat homogenitas dari hasil mixing. Hasil mixing dapat dikatakan optimal apabila persentase hasil uji garam itu mendekati dengan persentase garam pada saat formulasi mixing. 3 gram sampel bahan pakan yang sebelumnya sudah diambil dari hasil mixing dengan waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit mixing ditempatkan di dalam gelas beker. Kemudian masing-masing gelas beker ditambahkan dengan 50 ml Aquades. Kemudian dipanaskan dengan kompor. Setelah suhu mencapai 80 derajat, kemudian ditunggu selama 5 menit. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan penyaringan hasil dari rebusan menggunakan kain linen. Kemudian tambahkan Aquades hingga 100 ml tepat pada garis pada labu ukur.
Kemudian larutan digocok membentuk angka 8 agar larutan homogen. Larutan diambil sebanyak 10 ml menggunakan pipet. Kemudian tambahkan larutan kalium kromat sebanyak 40 tetes. Selanjutnya dilakukan titrasi menggunakan AgNO3 hingga larutan berubah warna menjadi oranye. Prinsip kerja dari uji kandungan urea yaitu mengamati perubahan warna pada urea test paper yang semula berwarna oranye menjadi warna biru. Kandungan urea dalam bahan pakan yang telah ditambahkan dengan air akan bereaksi dengan enzim urease yang terdapat pada urea test paper. Uji kandungan urea dilakukan karena urea merupakan salah satu bahan pakan yang memiliki kadar protein yang tinggi. Urea sering digunakan karena urea merupakan salah satu bahan pakan yang tergolong ke dalam non-protein nitrogen. Selain itu, urea juga memiliki kandungan protein kasar yang tinggi. Namun, protein pada urea tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh ternak, melainkan dimanfaatkan terlebih dahulu oleh mikroba rumen. Semakin tinggi kadar urea yang digunakan pada pemalsuan bahan pakan akan mengakibatkan toksik bagi ternak. Kali ini kita akan melakukan uji kandungan urea menggunakan larutan urea 0,2%, 2%, 3%, dan 5%. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes dan urea test paper. Larutan urea diambil menggunakan pipet tetes, kemudian ditetesi pada urea test paper. Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan urea test paper. Yang pertama, pembuatan ekstrak urease, di mana kedelai mentah digiling hingga halus, kemudian disaring dan diayak. Kemudian diambil 50 gram serbuk kedelai dan dicampurkan dengan 200 ml Aquades. Diaduk hingga rata dan didiamkan semalaman. Paginya disaring untuk mendapatkan ekstrak urease. Pembuatan urea test paper, yaitu 10 ml larutan ekstrak urease dicampurkan dengan 10 ml larutan bromothymol blue. Diaduk hingga rata, kemudian celupkan kertas Whatman hingga tercelup merata. Kemudian kertas Whatman dikeringkan dengan cara diangin-anginkan atau di oven menggunakan oven 55 derajat Celcius. Setelah kering, kertas akan berubah warna menjadi oranye. Sekarang kita akan melakukan perbandingan uji kandungan urea pada bahan pakan yang kita gunakan saat praktikum. Di sini ada Polar, kemudian ada SBM, dan Aquades untuk membasahi bahan pakan. Bahan pakan kita tempatkan di atas urea test paper. Kemudian tambahkan Aquades. Setelah didiamkan beberapa saat, urea test paper pada SBM menghasilkan warna biru yang mengindikasikan adanya kandungan urea pada SBM yang kita gunakan. Uji selanjutnya yaitu adalah uji modulus of fineness dan uji modulus of uniformity. Prinsip kerja dari uji ini yaitu melakukan pengayakan bahan pakan pada screen-screen yang terdapat dalam pen ini. Ini adalah pen yang di dalamnya terdapat screen. Pen paling atas memiliki screen yang paling kasar. Kemudian semakin ke bawah, ukuran screen akan semakin
diameter screen akan semakin kecil, jadi semakin rapat. Nah, di bagian paling bawah itu terdapat pen yang tidak memiliki screen. Rapat, ini untuk menampung hasil saringan yang paling halus. Pada ujinya, nanti bahan pakan dimasukkan di bagian paling atas, kemudian akan dilakukan pengayakan, sehingga bahan pakan yang memiliki ukuran partikel lebih kecil dia akan turun hingga paling bawah yang benar-benar halus. Alat yang digunakan dalam uji ini yaitu dinamakan sieve and shaker. Sieve and shaker terdiri dari lengan pengayun, dinamo, dan seperangkat pen. Bahan yang digunakan dalam uji saat ini yaitu berupa jagung yang sudah digiling menggunakan hammer mill. Perbedaan antara uji modulus of fineness dan uji modulus of uniformity yaitu pada uji modulus of uniformity merupakan penyebaran partikel yang tergolong halus, kasar, ataupun medium yang terdapat pada masing-masing screen. Sedangkan uji modulus of fineness adalah nilai yang menunjukkan keseragaman penggilingan pada produk yang dihasilkan. Uji selanjutnya yaitu adalah uji bulk density atau uji berat jenis. Prinsip kerja dari uji ini yaitu mengetahui berat bahan pakan dalam satuan volume. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah bahan pakan tersebut normal atau tidak. Jika normal atau sesuai literatur, artinya bahan pakan tersebut bisa dikatakan murni. Jika terdapat perbedaan atau tidak sesuai dengan literatur, bisa juga bahan pakan tersebut terdapat kontaminan atau terdapat pemalsuan dalam bahan pakan tersebut. Manfaat dari uji bulk density yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui adanya pemalsuan bahan pakan. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui kapasitas gudang yang akan kita gunakan. Dan ketiga, yaitu kita dapat mengetahui hubungan antara berat bahan pakan dengan volume bahan tersebut. Dan informasi yang ketiga itu dapat digunakan untuk diberikan pada informasi pembelian bahan pakan. Alat yang digunakan dalam uji ini yang pertama adalah gelas ukur. Gelas ukur ini bervolume 1000 atau 1 liter. Yang kedua yaitu timbangan digital. Kemudian tongkat untuk membantu pemadatan. Kemudian yang terakhir, bahan yang digunakan yaitu dalam praktikum ini berupa butiran jagung.